Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fi daraini amin. Babul istithna'i. Nah, di bab ini al-musannif al-imam Ibnu Ajrum akan menjelaskan tentang istithna. Yang mana sebelumnya sudah dibahas tentang hal, tamyiz, dan lain-lain. Banyaklah pembahasan tentang mansubatil asma, tentang kalimat isim yang dinasobkan. Maka pada kali ini kita akan belajar bersama tentang babul istithna'i. Apa itu istisna? Istisna menurut lughah yaitu artinya al-ikhraj, mengeluarkan atau mengecualikan. Tapi istisna di sini yaitu istisna menurut ahli nahwu ada di syarahnya wal ikhraju bi illa au ihda akhawatiha. Istisna itu mengeluarkan dengan lafadz illa. Mengeluarkannya itu mengeluarkan kalam maksudnya. Dengan lafadz illa atau salah satu daripada anggota lafadz illa atau yang sama dengan lafadz illa, kawan-kawannya lafadz illa, yaitu huruf-huruf istisna yang lainnya. Contohnya seperti qamal qaumu illa zaidan. Telah berdiri al-qaumu kaum kecuali Zaid. Nah, qamal qaumu illa zaidan. Zaidan ini illa zaidan di sini ada mengeluarkan kata Zaid dengan lafadz illa. Jadi telah berdiri kaum kecuali Zaid. Nah, Zaid dikeluarkan dari hukum berdirinya kaum. Padahal Zaid itu termasuk golongan daripada kaum tersebut. Akan tetapi dikeluarkan hukumnya berdiri bagi Zaid dengan lafadz illa, ini disebut dengan istisna, dan lafadz Zaidan ini disebutnya mustasna, lafadz yang dikecualikan, lafadz yang dikeluarkan. Sedangkan lafadz al-qaumu disebutnya dengan mustasna minhu. Mustasna minhu artinya yang dikecualikan darinya. Jadi illa huruf istisna, Zaid menjadi mustasna, al-qaumu disebut dengan mustasna minhu. Wa huruful istisna'i samaniyatun, dan huruf istisna itu ada 8. Wahia, yang mana 8 huruf istisna itu illa, lafadz ghairu, lafadz siwan, lafadz suwan, lafadz sawaun, lafadz khala, lafadz ada, dan lafadz hasya. Contoh seperti lafadz illa, qamal qaumu illa zaidan tadi contohnya. Qama fi'lun madi mabniun 'alal fathi dhahir, al-qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Illa harfu istisna, zaidan mustasna bi illa mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Atau lafadz ghair contohnya seperti qamal qaumu ghairu zaidin. Qama fi'lun madi mabniun 'alal fathi dhahir, al-qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Ghaira mansubun 'alal istisna wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa huwa mudhaf, zaidin mudhafun ilaihi majrur wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Siwa suwa sawaun contohnya bisa sama qamal qaumu siwa zaidin, atau suwa zaidin, atau sawa'u zaidin. Wa khala wa ada wa hasya contohnya seperti ma qamal qaumu khala zaidan wa ada amron
wa hasya bakron. Nah, kita bahas secara terperinci hukum-hukum lapad yang diistisna, baik itu dengan lapad illa atau dengan lapad-lapad yang lainnya, karena tidak semua lapad yang diistisna dengan huruf istisna yang semua ini hukumnya sama, karena beda-beda. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Nahwu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Jadi fal mustasna, lapad yang diistisna dengan lapad illa itu hukumnya yunsobu, dinasobkan. Dinasobkan juga dengan syarat idza kanal kalamu taman mujaban. Andai kata kalamnya itu tam dan mujab. Maksud tam ini apa dan maksud mujab itu apa? Tam itu atamu huwaladzi dzukira fihi mustasna wal mustasna minhu. Jadi kalamnya itu, kalam tam itu yaitu kalam yang di situ disebutkan mustasna dan mustasna minhu. Mana? Contoh di situ yang tadi qamal qaumu illa zaidan. Ada mustasna dan ada mustasna minhu. Mana mustasnanya? Zaidan. Mustasna minhunya al-qaum. Atau wa kharajan nasu illa amron. Ada mustasna amron dan ada mustasna minhu an-nasu. Nah, berarti ini disebut kalamnya kalam tam, kalam yang sempurna. Terus mujab yaitu maksudnya wal mujabu huwal musbat. Maksud mujab itu adalah isbat. Ay alladzi lam yadkhulhu nafyun wala nahyun wala istifham. Yaitu maksudnya kalam yang tidak ada huruf nafinya. Tidak ada huruf yang bermakna tidak, huruf nafi atau syibhun nafi yang serupa dengan nafi. Mana? Yaitu nahi, larangan, dan juga istifham, pertanyaan. Jadi setiap kalam yang tidak ada nafi, nahi atau istifham, maka dia disebut kalamnya kalam mujab. Contoh yang tadi qamal qaumu illa zaidan, ini mujab, tidak ada nafi, tidak ada nahi, dan tidak ada juga istifham. Begitu pula lafaz wa kharajan nasu illa amron. Maka sebagaimana kata musannif fal mustasna bi illa yunsabu. Berarti mustasna dengan lafaz illa di sini dinasabkan dengan karena kalamnya itu kalam tam dan mujab seperti qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron, maka ini zaidan dan amron di sini harus dibaca nasab karena kalamnya kalam tam tur mujab. Qama filun madi mabniun alal fathi dhahir al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah illa harfu istisna zaidan mansubun bi illa alal istisna wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Wa kharaja filun madi mabniun alal fathi dhahir an-nasu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah illa harfu istisna amran mansubun bi illa alal istisna wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Tadi kalamnya tam dan mujab. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kalamnya ini kalam tam tapi manfi, tidak mujab, tapi ada huruf nafi atau ada nahi atau ada istifham? Wa in kanal kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badalu wan nasbu alal istisna'i. Andai kata kalamnya itu kalamnya nafi, taman dan juga tam. Tam itu sebagaimana tadi, yaitu disebutkannya mustasna dan mustasna minhu, jaza fihi al-badalu wan nasbu alal istisna. Maka lapad yang diistisna oleh lapad illa boleh dijadikan badal dan boleh dibaca nasab sebagai istisna.
Mana contohnya? Contohnya seperti maqamal qaumu illa Zaidun wa Zaidan. Maksud illa Zaidun wa Zaidan ini maksudnya bisa dibaca menjadi badal, yaitu Zaidun rob marfuun jadi badal daripada lafad al-qaumu dari mustasna minhunya. Bisa juga dinasabkan dengan lafad illa. Karena kalamnya itu kalam manfi dan tam. Mana maqamal qaumu illa Zaidun wa Zaidan. Bisa dibaca maqamal qaumu illa Zaidun, bisa dibaca maqamal qaumu illa Zaidan. Karena ada kalamnya manfi, yaitu ada ma di situ. Maqama, ma itu di situ ma-nya manafi. Maqamal qaumu, tidak berdiri kaum kecuali Zaid. Nah, kecuali Zaid. Nah, di sini kalamnya kalam tam karena ada mustasna yaitu Zaid dan ada mustasna minhu lafad al-qaum. Zaid yaitu yang dikecualikan, al-qaum yang dikecualikan dari situ, yaitu Zaid itu termasuk dari golongan kaum. Ketika i'rabnya dibaca rofa, dijadikan badal berarti ma harfu nafyin. Qama fi'lun madhi mabniun al fathi dhahir. Al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahirah. Illa harfu istisna Zaidan Zaidun, bisa dibaca Zaidun pertama. Zaidun badalun minal qaumi marfu'un wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahirah. Bisa illa Zaidan, Zaidan mansubun bi illa alal istisna wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Wa in kana al kalamu naqisan ala hasabil awamili nahu maqama illa Zaidun. Sebelumnya di sini semua contohnya ini selain istisna itu apa namanya? Istisna terbagi menjadi dua ya. Ada istisna muttasil, ada istisna munqati'. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kita bagi dulu istisna itu terbagi menjadi dua, ada istisna muttasil, ada istisna munqati'. Nah, contoh-contoh yang sudah disebutkan itu disebutnya istisna muttasil. Kenapa istisna muttasil? Lihat di sini di barisan dari bawah 1 2 3 4 5 dari bawah. Fa in kanal mustasna min jinsil mustasna minhu yusammal istisna'u muttasilan. Jadi jika mustasna, lafaz yang dikecualikan, min jinsil mustasna minhu, termasuk dari jenis mustasna minhu, maka disebutnya istisna muttasil. Mana contoh tadi? Qamal qaumu illa Zaidan. Nah, mustasnanya mana? Yaitu lafaz Zaidan. Lafaz yang dikecualikan itu Zaid. Nah, yang mana Zaid ini adalah jenis daripada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Lafaz al-qaum. Karena Zaid itu masih bagian dari kaum. Berarti ini disebut istisna muttasil. Sedangkan istisna munqati' yaitu andai kata mustasna bukan dari jenis mustasna minhu. Di sini fa in kanal mustasna mana? Wa in kana min ghairi jinsihi yusamma munqati'an. Jika mustasna bukan jenis dari mustasna minhu, itu disebutnya istisna munqati'. Contohnya seperti qamal qaumu illa himaron. Telah berdiri kaum kecuali himar. Nah, himar adalah mustasna, bukan jenis dari mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Lafaz al-qaum. Himar itu bukan daripada kaum, karena kaum itu manusia, sedangkan himar mah bukan bagian dari manusia. Nah, berarti ini disebutnya istisna munqati'. Jadi ada istisna muttasil, ada istisna munqati'. Kemudian tadi ketika mustasna
dengan lafadz illa, yaitu dari kalam tam tur mujab, maka wajib dibaca nasab. Tapi jika kalamnya itu kalam manfi, kalam tam tur manfi, maka itu boleh dijadikan badal atau dibaca nasab sebagai istisna. Terus yang ketiga, wa in kanal kalamu naqison, jika kalamnya itu kalam nakis. Nah, kalau tadi yang dua itu hukum yang dua kalamnya kalam tam. Ini mah jika kalamnya kalam nakison, kalamnya nakis, kalam yang kurang. Maksud kalam nakis yaitu ada mustasna tapi tidak ada mustasna minhu. Kalau tadi kan kalam tam itu ada mustasna dan ada mustasna minhu. Kalau kalam nakis ini tidak ada mustasna minhu, hanya ada mustasna. Karena ala hasabil awamili, maka hukumnya sesuai tergantung amil. Mana contoh seperti maqama illa zaidun. Nah, illa zaidun ini, zaidun adalah mustasna bi illa, lafadz yang dikecualikan oleh lafadz illa, tapi tidak ada mustasna minhu. Dikecualikan dari siapa zaid ini? Tidak ada. Nah, berarti zaid ini tergantung ala hasabil awamil. Ada yang dibaca ropa seperti maqama illa zaidun, karena maqama koma fi'il madi belum ada fa'il, maka zaidun menjadi fa'il. Ma harfu nafyin, qama fi'il madi mabniun alal fathi dohir, illa harfus istisna, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adommatu dhohirah. Kemudian contoh lagi seperti wa ma darabtu illa zaidan. Ma harfu nafyin, darabtu illa zaidan. Zaidan ini di sini jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena dia istisna atau apa namanya, kalamnya kalam nakis. Tidak ada mustasna minhunya, hanya ada mustasna lafaz zaid. Ma harfu nafyin, darab filun madi mabniun alal fathil muqaddar, atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il, illa harfu istisna, zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Jadi ilahnya itu ilah istisna mulghah, huruf istisna mulghah. Mulghah itu artinya tidak diamalkan. Wa ma marartu illa bi zaidin, wa ma harfu nafyin, marar fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar, atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il, illa harfu istisna mulghah. Ba harfu jar, zaidin majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Dan perlu diketahui bahwa kalau istisna kalamnya kalam nakis, maka itu semua kalamnya itu tidak ada yang musbat, semuanya itu kalamnya kalam manfi. Harus selalu dibarengi dengan huruf nafi. Seperti di sini contohnya semua pakai ma. Ma ini huruf nafi di sini. Maqama illa zaidun tadi, wa ma darabtu illa zaidan, wa ma marartu illa bi zaidin. Semuanya menggunakan ma. Jadi pertama kesimpulannya yaitu setiap huruf setiap lafaz yang diistisna oleh lafaz illa ini terbagi menjadi 3. Yaitu ada yang wajib nasab, ada yang bisa dibaca 2 wajah, bisa dijadikan badal atau bisa dijadikan istisna, dibaca nasab, ada yang tergantung amil. Yang wajib dibaca nasab yaitu ketika istisnanya mustasna bi illa itu ada di kalam tam dan mujab, maka itu wajib nasab. Tam itu artinya adanya mustasna dan mustasna minhu. Mujab artinya tidak ada huruf nafi, huruf nahi atau istifham. Sedangkan yang kedua yaitu hukumnya boleh dijadikan badal atau dibaca nasab, yaitu ketika kalamnya kalam
tam manfi. Yaitu kalamnya tam ada mustasna dan mustasna minhu, tapi kalamnya manfi, ada huruf nafi. Contoh seperti tadi, maqama al-qaumu illa, bisa dibaca zaidun, bisa dibaca zaidan. Yang terakhir yaitu tergantung amil, yaitu ketika kalamnya kalam nakis, yaitu kalam yang hanya ada mustasna tapi tidak ada mustasna minhu, maka di situ tergantung amil, ada yang dibaca rofa, ada yang dibaca nasab, dan ada juga yang dibaca jer. Itu tadi pembahasan tentang lafadz yang diistisna oleh lafadz illa. Kelanjutannya yaitu bagaimana lafadz yang diistisna oleh lafadz yang lain. Mana wal mustasna bi ghairi wasiwa wasuwan wasawai majrurun la ghair. Jadi lafadz yang diistisna oleh lafadz ghair, lafadz siwan, lafadz suwan, dan lafadz sawa itu hukumnya harus dibaca jer. La ghair, tidak ada yang lain. Tidak bisa dibaca rofa, tidak bisa dibaca nasab, tapi harus dibaca jer. Mana contohnya? Seperti contohnya tidak ada di matan, ada di syarah. Qamal qaumu ghairu zaidin. Nah, contohnya qamal qaumu ghairu zaidin. Ada di tengah barisan kelima dari bawah. Qamal qaumu, qama fi'lun madi mabniun al fathi dhahir, al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Nah, lafadz yang diistisna oleh lafadz ghair yaitu lafadz zaid, maka ini wajib dibaca jer. Yaitu nanti di sini jadi mudhof ilaih. Tidak bisa dibaca selain jer. Baik itu kalamnya kalam tam, baik itu kalamnya kalam nakis, atau baik itu kalamnya mujab atau kalamnya manfi, semua tetap dibaca jer. Cuma lafadz ghairnya itu hukumnya sesuai dengan hukum lafadz yang diistisna oleh lafadz illa. Maksudnya yaitu sebagaimana lafadz yang diistisna oleh lafadz illa, jika kalamnya kalam tamtur mujab, maka lafadz ghair wajib dibaca nasab. Kemudian jika kalamnya itu kalamnya tam manfi, maka lafadz ghair boleh dibaca dua wajah, bisa dijadikan badal, bisa juga dibaca nasab, jadi istisna. Dan jika kalamnya kalam nakis, maka lafadz ghair tergantung amil. Mana contoh yang wajib nasab? Qamal qaumu ghairu zaidin, tuh kalamnya kalam tam mujab. Kalam tam ada mustasna lafadz zaid, ada mustasna minhu, ada al-qaum tam, berarti mujab tidak ada huruf nafi. Qamal qaumu ghairu atau ghairu zaidin, maksudnya harus dibaca ghairu zaidin, maka lafadz ghair harus dibaca nasab. Sedangkan mustasna harus dibaca jer. Qama fi'lun madi mabniun al fathi dhahir, al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah, ghairu mansubun alal istisna wa alamatu nasbi al fathatu dhahirah wa huwa mudhaf, zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Jika kalamnya tam tapi manfi, mana contoh? Maqamal qaumu, lafadz ghairu bisa dibaca ghairu zaidin, bisa dibaca ghairu zaidin. Dibaca ghairu karena jadi badal dari lafadz al-qaumu mustasna minhu. Karena kalamnya kalam tam
ada mustasna yaitu lapad zaid dan ada mustasna minhu lapad al-qaum. Dan juga manfi di sini ada huruf ma, maknya manafi. Ma harfu nafin, qoma fi'lun madi mabniun al fathi dhahir, al-qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Ghairu badalun minal qaum, marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Atau bisa dibaca maqamal qaumu ghairu zaidin. Ghairu yaitu berarti mansubun alal istisna wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Jika kalamnya kalam nakis, maka wajib dibaca sesuai dengan amil. Contoh seperti maqama ghairu zaidin. Contoh di sini maqama ghairu zaidin ma harfu nafyin qama filun madi mabniun al fathi dhahir ghairu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Atau contoh seperti wa ma ra'aitu ghairu zaidin, tergantung amil di sini karena kalamnya kalam nakis, tidak ada mustasna minhu. Seperti tadi maqama ghairu zaidin, ada zaid mustasna tapi tidak ada mustasna minhu. Di sini juga ra'aitu ghairu zaidin, hanya ada mustasna, tidak ada mustasna minhu, maka tergantung amil untuk lapad ghairnya. Sedangkan mustasnanya tetap harus dibaca jer. Ma harfu nafyin ra'ai fi'lun madi mabniun al fathil muqaddar atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il ghaira maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al fathatu dhahirah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al kasratu dhahirah. Wa ma marartu bi ghairi zaidin, ma harfu nafyin, marar fi'lun madi mabniun al fathil muqaddar atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il ba harfu jar ghair majrurun bil ba wa alamatu jarri al kasratu dhahirah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Wa hakadha hukmu siwa wa suwa wa sawaun fil jami'. Begitu pula selain lapad ghair yaitu lapad siwan, lapad suwan, lapad sawa, itu hukumnya sebagaimana hukum lapad ghair, yaitu mustasnanya wajib dibaca jer, dan lapadnya lapad siwan, suwan, sawaun ini dibaca tergantung bagaimana situasi kalam. Sebagaimana lapad ghair tadi, jika kalamnya kalam tam tur mujab maka wajib dibaca nasab. Ketika kalamnya kalam tam tur manfi maka bisa dibaca dua wajah, bisa dijadikan badal, bisa diwajibkan nasab atau boleh nasab, di situ boleh nasab. Jika kalamnya kalam nakis maka tergantung amil. Sisanya yaitu wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Tadi sudah 4 huruf istisna, lapad illa 4 apa berapa? 5 lapad illa, lapad ghair 2, 3 lapad siwan, 4 lapad suwan, 5 lapad sawaun. Yang terakhir, yang sisanya yaitu 3 huruf lagi, yaitu lapad khala, lapad ada, dan lapad hasya. Nah, mustasnanya lapad khala, ada, dan hasya itu boleh dibaca nasab dan boleh dibaca jer. Mana contohnya? Seperti qamal qaumu khala zaidan. Bisa qamal qaumu khala zaidin. Qamal qaumu ada amron, bisa qamal qaumu ada amrin. Qamal qaumu hasya zaidan, bisa dibaca qamal qaumu hasya zaidin. Aduh, kepindah.
Ini munada. Nah, mana tadi contoh seperti qamal qaumu khala zaidan. Jadi kalau dibaca zaidan, mustasnanya dibaca nasab, berarti lafaz khala ada hasya ini dijadikan fi'il madi. Jika mustasnanya dibaca jer, berarti lafaz khala ada dan hasyanya ini adalah kalimat huruf jer. Silakan, apa ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada lanjut ya. Jadi lafaz mustasna dengan lafaz khala dan hasya ini, khala ada hasya, ini kalau dibaca nasab berarti lafaz khala dan ada hasya ini dijadikan fi'il madi. Sedangkan kalau khala mustasnanya dibaca jer, maka khala ada hasya ini dijadikan huruf jer. Contoh seperti qamal qaumu khala zaidan. Yaitu i'rabnya qama filun madi mabniun alal fathi dhahir, al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, khala filun madi mabniun alal fathi al muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Fa'ilnya itu dhamir huwa ya'udu alal qaim al mafhum. Jadi fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu alal qaim. Qaim itu sesuatu yang dipaham dari lafaz qamal qaumunya, dari lafaz qoma. Terus kalau dibaca jer berarti qamal qaumu khala zaidin, khala harfu istisna, zaidin majrurun bi khala wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Itu. Begitu pula lafaz yang lainnya, qamal qaumu ada amron, qama filun madi mabniun al fathi dhahir, al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu dhahirah, ada filun madi mabniun al fathil muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu 'alal qa'im. Amron maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi al fathatu dhahirah. Kalau dibaca jer berarti ada harfu istisna atau harfu jar, amrin majrurun bi ada wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Atau bisa disebutkannya gini, khala ada dan hasya ini harfu istisna wa jarrin atau harfu jarrin wastisna'in ketika mustasnya dibaca jar. Seperti qamal qaumu hasya zaidan, hasya filul madi mabniun al fathil muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ala al qaim. Zaidan maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbi al fathatu dhahirah. Jika dibaca jar berarti hasya harfu jarrin wastisna'in, zaidin majrurun bihasya wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Nah, jadi itu kesimpulannya. Kesimpulan daripada bab istisna, yaitu huruf istisna jumlahnya ada 8. Pertama yaitu lafaz illa. Maka lafaz yang diistisna oleh lafaz illa ada yang wajib dibaca nasab ketika kalamnya kalam tam turmujab. Ada yang boleh dibaca dua wajah, boleh dijadikan badal atau dibaca nasab jika kalamnya kalam tam tur manfi, kalamnya kalam tam manfi. Kemudian ada yang dibaca tergantung amil ketika kalamnya kalam nakis. Sedangkan lafaz yang diistisna oleh lafaz ghair
lapad siwan, lapad suwan, dan lapad sawa itu wajib dibaca jer. Kemudian jika lapad yang diistisna oleh lapad ada, hasya, lapad khola ada hasya, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Ketika dibaca nasab berarti 3 huruf tadi, lapad khola ada hasya, ini dijadikan fi'il madi. Jika dibaca jer mustasnanya, maka khola ada hasya ini dijadikan huruf jer, yaitu kalimat huruf. Bab selanjutnya yaitu babula. Di sini al-musannif rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang bab la. La-nya itu disebut di sini dengan la nafi jinsi. La nafi jenis, menafikan jenis. I'lam, perlu kamu tahu. Jadi la tu'ta maddatu ilam illa li syiddatil i'tina'i ma ba'daha. Jadi tidaklah didatangkan lapad i'lam kecuali permasalahan setelah lapad i'lam ini sangatlah penting. Perlu kamu ketahui annala, sesungguhnya lapad la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Lapad la ini menasobkan isim nakiroh tanpa tanwin. Jadi isim nakiroh yang dinasobkan dengan lapad la itu tidak menggunakan tanwin, dengan syarat idza basyaratin nakirota walam tatakarror la. Jika lapad la itu memang basyarat nakiroh. Basyarat ini artinya bertemu langsung, tidak terpisah antara la dan isim nakirohnya. Walam tatakarror la, dan lapad la tidak diulang. Lapad la cuma sekali, tidak 2 kali atau 3 kali. Seperti la haula wala quwata itu kan diulang, la-nya 2 kali. Ini jika la-nya ini langsung bertemu dengan isim tersebut, isim nakiroh tersebut, dan lapad la-nya tidak dibuang. Contohnya seperti nahula rojula fidari. Lapad la rojula fidari ini yaitu la di sini bertemu dengan isim nakiroh. Mana rojula? Rojula ini isim nakiroh. Kenapa? Karena rojul ini umum. Rojul laki-laki, bisa siapa saja, isim nakiroh. Dia bisa, isim nakiroh itu patokannya bisa dimasukkan alif lam. Rojul bisa ar-rojul. Nah, berarti rojul di sini adalah isim nakiroh. Nah, antara la dan isim nakirohnya ini tidak terpisah. Basyaratin nakiroh, bertemu langsung lapad la dengan isim nakiroh. Dan lapad la-nya cuma sekali, tidak diulang. La rojula fiddari. Maka isim nakiroh ini dinasabkan oleh lapad la dan tanpa menggunakan tanwin. La rojula fiddari. Yaitu i'rabnya la harfu naf'i jins, ha la harfu naf'in lil jinsi rojula. Rojula mabniun alal fathi fi mahalli nasbi ismula. Fi harfu jarrin adari majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Wa jumlatul jarri wal majrur fi mahalli raf'i khobar la. Fi mahalli raf'i khobarula. Jadi fidari ini jadi khobarnya lapad la. Jadi lapad la di sini la-nya beramal sebagaimana lapad inna, menasabkan isim, merupakan khobar. Jadi rojula yaitu mabni patah, tapi mahal nasab menjadi isim la. Fidari khobarnya. Tadi bahwa lapad la-nya itu bertemu dengan isim nakiroh, maka isim nakirohnya itu dinasobkan. Sekarang bagaimana hukumnya jika lapad la ini bukan bertemu dengan isim nakiroh, akan tetapi bertemu dengan isim ma'rifat?
Nah, di sini di situ di sarahnya ada fala tu'malu fi ma'rifatin. Jikalau ini bertemu dengan isim ma'rifat, maka la tidak beramal. Seperti la, jangan la zaida, la zaidun fidari, berarti tidak beramal. Jadi seperti kalau ada contoh bukan rojul, zaid isim ma'rifat, maka zaidnya itu tidak menjadi isim la, maka dia menjadi mubtada. Begitu pula andai kata lapad la ini tidak langsung bertemu dengan isim nakiroh. Isim nakirohnya ada, tapi tidak langsung bertemu, terpisah. Contoh seperti jika dibalik la fidari rojulun, rojula. Nah, la fidari rojulun, maka rojul di sini isim nakiroh tidak menjadi isim la, la-nya tidak beramal. Berarti fidari rojulun, berarti fidari itu jadi khobar muqaddam, rajulun mubtada muakhir. Tuh, di sini ada fa ilam tubashirha wajabar raf'u wa wajaba taqrarula. Jika lapad la tidak langsung bertemu dengan isim nakiro, artinya terpisah, wajabar raf'u, maka wajib dibaca rofa. Dibaca rofa isim nakirohnya. Wa wajabat tikrarula, dan wajib dibulak-balik lapad la. Mana contoh la fidari rojulun. Rojulun ada terselang oleh fidari. Walam ro'atun, la fidari rojulun walam ro'atun. Dan lapad la-nya diulang. La fidari rojulun walam ro'atun. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha. Jika lapad la-nya itu berulang-ulang, maka boleh mengamalkan lapad la dan boleh juga tidak mengamalkan lapad la. Maksudnya, jika lapad la itu langsung bertemu dengan isim nakiroh, akan tetapi la-nya diulang kembali. Nah, itu maka boleh mengamalkan, yaitu menasobkan isim nakiroh tersebut, dan boleh mengilgokan, tidak mengamalkan. Fa in syi'ta qulta la rajula fidari walam ro'ata. Nah, bisa dibaca la rajula fidari walam ro'ata. Berarti rajula la di sini beramal. Jaza i'maluha, boleh diamalkan. Bisa wa ilghauha, tidak diamalkan, berarti dikatakan wa in syi'ta qulta la rajulun fidari walam ro'atun. Rajulun fidari walam ro'atun, dibaca ropa, berarti tidak diamalkan la-nya, berarti rajulun jadi mubtada gitu. Jadi kalau la rajula fidari walam ro'ata, la harfu nafyin li jinsi rajula mabniun alal fathi fi mahalli nasbi ismula fi harfu jarin adari majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wa jumlatul jarri wal majrur fi mahalli raf'i khabarula walam ro'ata wa harfu atfin la nafyu jinsi imro'ata yang ini berarti ismu mabniun alal fathi fi mahalli nasbi ismula wa khabaruhu mahdhufun takdiruhu fidari, berarti takdirnya fidari, walam ro'ata fidari. Kalau la rajulun fidari walam ro'atun, la harfu nafyin, rajulun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahirah fi harfu jar adari majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah wa jumlatul jarri wal majrur fi mahalli raf'in khobar.
walam ro'ata wa harfu atpin la harfun nafyin imro'atun walam ro'atun imro'atun ma'tufun ala rojul wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Atau seperti contoh la haula wala quwata. Nah, ini ditakror lapad la-nya. La haula wala quwata, berarti boleh dibaca la haula wala quwata illa billah. Bisa boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Sebenarnya tentang hukum la ini, apalagi yang ditakror ini banyak bisa boleh dibaca. Ada penjelasannya, wajah-wajahnya boleh dibaca banyak sebenarnya. Dijelaskannya di kitab-kitab yang lebih lebar penjelasannya. Seperti la haula wala quwata bisa dibaca la haula wala quwata, bisa dibaca la haulun wala quwatun, bisa dibaca la haula wala quwatun, dan bisa dibaca la haulun wala quwata. Jadi banyak, boleh dibaca banyak di situ. Nanti i'rabnya ya tergantung. Tapi di sini dicukupkan yang mana lapad la ketika bertemu dengan isim nakiroh secara langsung dan la-nya tidak ditakror, maka dia wajib dibaca nasab isim yang bertemu dengan lapad la isim nakirohnya. Jika isim ma'rifat maka berarti tidak wajib, maka dibaca rofa. Kemudian begitu pula jika antara la dan isim nakirohnya itu terpisah, seperti dibalik la fi dari rojulun, maka juga rojulunnya isim nakirohnya tidak wajib dibaca nasab, yaitu malah dibaca rofa menjadi mubtada. Begitu pula kalau la-nya ditakror, diulang menjadi 2 kali, maka boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan. Artinya isim yang bertemu dengan la boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca rofa menjadi mubtada. Contohnya sebagaimana contoh-contoh yang tadi sudah kita sebutkan. Babul munada. Kita ada berapa bab lagi ini? Kemungkinan besok terakhir kayaknya. Babul munada. Di dalam bab ini al-musannif akan menerangkan tentang munada. Munada itu lapad yang diundang. Al-munada, munada itu lapad yang diundang oleh lapad ya, oleh huruf nida intinya. Huruf nida seperti ya nida atau huruf nida yang lainnya. Dan al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alam, ada yang disebut dengan munada mufrad alam. Wan nakiratul maksudatu, ada munada nakirah maksudah. Wan nakiratu ghairul maksudati, ada munada nakirah ghairul maksudah. Wal mudhafu, munada mudhaf. Wal musyabbihu mil mudhafi, munada shibhul mudhaf. Mufrad alam. Pertama, munada itu munada mufrad alam. Apa munada mufrad alam? Sebagaimana disyarahnya itu di situ, al mufradul alamu wal muradu minhu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Maksud mufrad adalah yaitu kalimatnya bukan mudhaf, tidak diidopatkan dan tidak menyerupai lapad yang diidopatkan. Dan dia alam, artinya nama orang, seseorang. Contoh seperti Zaid atau lapad Amr atau Umar atau Khalid atau nama-nama orang lah. Nama-nama orang yang tidak diidopatkan atau tidak syibeh mudhaf. Wan nakiratul maksudatu, apa nakiroh maksudah? Yaitu
Nakiroh maksudah itu ya kalimat isim nakiroh seperti rojul, imro'ah. Tapi maksudah ai idza urida bihima muayyan. Jadi dengan lafaz rojul atau imro'ah tersebut kita mengundang seseorang yang ditentukan, seperti orang yang di hadapan kita. Cuma kita tidak tahu namanya sehingga kita ya rojul. Jadi lafadznya nakiroh umum, tapi yang dimaksud adalah seseorang yang ditentukan. Nah, itu hukumnya munada mufrad alam. Fa amma al mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani. Aduh, kepindah. Mana tadi? Nah, fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin nahu ya zaidu wa ya rajulu. Jadi hukum munada mufrad alam seperti ya zaidu, zaid, munada mufrad, dia bukan mudhof, tidak diidopatkan dan tidak menyerupai lafaz yang diidopatkan. Dan juga alam, nama seseorang, ya zaidu, maka ini dimabnikan terhadap dhammah tanpa adanya tanwin. I'rabnya yaitu ya harfu nida, zaidu munada mufrad alam, atau ya zaidu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi. Fi mahalli nasbi munada. Karena munada itu semuanya mahal nasab sebenarnya. Karena munada itu menakdirkan ya zaidu ae unadi, aku mengundang gitu. Jadi maf'ul bih dari unadi sebenarnya. Jadi ya harfu nida zaidu mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi munada. Wa ya rajulu yaitu nakiroh maksudah, juga sama dimabnikan terhadap dhammah. Nakiroh yaitu kalimat isim nakiroh rajul, dan maksudah ditentukan terhadap seseorang. Ya rajulu ya harfu nida, rajulu mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi munada. Wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan hukum as-salasah yang 3, yang sisanya yaitu hukumnya dibaca nasab, tidak bisa selain nasab, harus dibaca nasab. Mana yaitu munada mudhaf, munada syibh mudhaf, dan munada nakiroh ghair maksudah, munada mudhaf dan munada syibh mudhaf itu wajib dibaca nasab. Mana contohnya? Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan ini, rajul ini munada nakiroh ghair maksudah. Nakiroh ghair maksudah seperti orang yang buta. Orang yang buta kan tidak tahu orang di sekeliling dia ada apa tidak. Kemudian dia berkata, ya rajulan khudh biyadi, hei laki-laki, ambillah tanganku. Maksudnya laki-laki itu umum, tidak dituju. Jadi siapapun yang mau membantu dia. Berarti rajul di sini nakiroh ghair maksudah. Maka nakiroh ghair maksudah wajib dibaca nasab. Ya harfu nida, rajulan munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Khudh fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta, atau dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Biyadi ba harfu jarrin, yadi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah, al-kasratu al-muqaddarah mana amin duhurihi istighalul mahal biharakatil munasabah wa huwa mudhaf ya dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Itu contoh rajulan tuh, nakiroh ghair maksudah dibaca nasab. Contoh munada mudhaf,
wa ya gulama Zaidin. Ya harfu nida, gulama Zaidin, gulama mansubun, munada mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa huwa mudhaf, Zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al-kasratu dhahirah. Begitu pula munada mudhaf, contohnya ya Abdallah. Nah, maka harus dibaca nasab. Jangan ya Abdullah tapi ya Abdallah, karena munada mudhaf wajib dibaca nasab. Atau ya Abdal Aziz, bukan ya Abdul Aziz. Ya Abdal Aziz, ya harfu nida, abda munada mansub wa alamatu nasbihi al-fatatu dhahirah wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Begitu pula munada munada apa namanya? Syibeh mudhaf. Munada syabihun bil mudhaf juga wajib dibaca nasab. Mana contoh seperti ya toli'an jabalan. Yang disebut munada syibeh mudhaf itu apa? Yaitu, apakah di sini ada penjelasannya? Di sini tidak ada. Munada syibeh mudhaf itu maksudnya yang menyerupai mudhaf. Menyerupai mudhaf itu antara, contoh, ya toli'an jabalan. Nah, lafaz toli'an jabalan ini syibeh mudhaf. Kenapa? Antara toli'an dan jabalan itu ada kaitan, tapi dia bukan mudhaf ilaih, yaitu lafaz jabalan jadi maf'ul bih daripada toli'an, jadi amil, jadi dia mempunyai amil, jadi diumpamakan sebagaimana mudhaf ilaihnya gitu, tapi bukan mudhaf ilaih, dia sebagai amil menjadi maf'ul bih. Ini namanya syibeh mudhaf. Syibeh mudhaf yaitu kalimat isim yang mempunyai amil lah intinya. Ya toli'an jabalan, ya harfu nida, toli'an munada mansub wa alamatu nasbih al-fatatu dhahirah. Jabalan maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Nah, jadi inti daripada bab munada. Munada itu terbagi menjadi 5, yaitu ada munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, munada nakirah ghair maksudah, munada mudhaf, munada syibeh mudhaf. Munada mufrad alam dan nakirah maksudah itu wajib dimabnikan domah. Dan yang dimaksud mufrad di sini bukan berarti kalimatnya isim mufrad. Mungkin juga kalimatnya jamak mudzakkar salim atau kalimatnya isim tasniyah, selama dia bukan mudhaf atau syibeh mudhaf itu disebutnya mufrad. Seperti kalau dari isim tasniyah, ya Zaidani, gitu. Ya Zaidani, ini kan berarti isimnya tasniyah tapi disebut munada mufrad alam. Atau ya Zaiduna, munada mufrad alam sekalipun kalimatnya jamak, itu dimabnikan. Kalau isim mufrad benar-benar isimnya mufrad seperti Zaid, memang dimabnikan domah. Tapi kalau isimnya tasniyah, isimnya jamak mudzakkar salim, dia munada mufrad, maka itu dimabnikan tergantung ropanya dengan apa. Ropanya dengan alif berarti dimabnikan alal alif. Ya Zaidani mabniun alal alif, ya Zaiduna mabniun alal wawi. Begitu pula nakirah maksudah, sebagaimana mufrad alam mabni. Sedangkan nakirah ghair maksudah, isim nakirah yang tidak ditentukan, seperti orang buta meminta bantuan kepada seseorang yang dia tidak tahu apakah ada orang di sekitar dia, siapapun laki-lakinya, maka dia, ya rojulan khud biadi, wahai laki-laki coba tolong aku, ambillah tanganku, tuntunlah aku. Nah, dia kan tidak menentukan terhadap siapa-siapa, berarti nakirah ghair maksudah, tidak ditentukan. Dan begitu pula munada mudhaf seperti Abdullah, berarti ya Abdullah. Dan munada syibeh mudhaf itu wajib dibaca nasab. Jadi ada yang wajib mabni, yaitu 2 mufrad alam dan nakirah maksudah. Ada yang wajib dibaca nasab, yaitu munada nakirah ghair maksudah, munada mudhaf, dan munada syibhul mudhaf. Mana ini bab yang selanjutnya, yaitu bab istisna selesai, bab la selesai, bab
Munada juga selesai, yaitu yang selanjutnya babul maf'uli min ajlih.